Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Marilah kita sama-sama sebelum memulai pengajian ini kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta anahnya yang tidak terkira kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat Allah yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang barokah. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi salah satu umat beliau yang insyaallah besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan salah satu wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kemudian kita susul dengan qasidah burdah seperti biasa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi thumma khususun Abdul Qadir Al-Jilani wa khususun mu'allif hadil kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami' asr qaumi Muhammad Rasulullah wa ma'adatullah wa jami'i abaina wa ummatina syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al amin tazakkurin jiranum bizi salami mazat tadamu'an jaramim muqlatim bidami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami ya wal habibul ladzi turja safa'atu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Maulaya salli wa salim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha Ya Arhamar
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, makalah yang ke-15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kathura dhahikuhu uqiba bi asyri uqubatin. Mangkathura dhahikuhu, barang siapa yang banyak tertawanya, banyakin ketawa, uqiba, maka Allah kasih apa namanya, sanksi. Ya, yang enak itu sanksi. Kalau makna uqiba itu disiksa, tapi kayaknya enggak pas banget. Uqiba, maka Allah kasih sanksi bi asyri uqubatin, dengan 10 sanksi. Jadi orang yang banyak ketawa mulu, itu Allah kasih 10 sanksi. Sanksi pertama, awaluha, yang pertama, yamutu qalbuhu, hatinya mati. Kalau hati mati itu susah dinasehati. Berarti kalau hati mati sama hati sakit, mending mana? Hati mati sama hati sakit, ayo mending mana? Ya, kalau sakit hati ada obatnya. Tapi kalau mati, udah. Kalimatnya di sini mak yamutu tuh, mati. Mata yamutu. Orang yang banyak ketawa sampai ngakak-ngakak, mingkel-mingkel, itu tuh membuat hati menjadi mati. Kalau hatinya sudah mati, dinasihati susah. Makanya Rasulullah itu nggak pernah ketawa terbahak-bahak. Pernah ketawa, tapi enggak sampai kebahak-bahak. Pernah kata waktu menceritakan salah satu sahabatnya yang lucu namanya Nuaiman, itu Rasulullah sampai ketawa, tapi enggak kebahak-bahak, sampai kelihatan gigi bahamnya. Artinya lesanya agak buka dikit. Kalau kita kan enggak, bukanya mentok, wah gitu kan. Kalau Rasulullah enggak. Apakah enggak boleh ketawa? Boleh, tapi jangan keterlaluan. Makanya Rasulullah yang banyak ketawanya apa senyumnya? Senyum. Rasulullah itu banyak senyum. Jangan salah memahami nih. Di sini bilang nggak boleh ketawa karena ketawa itu mematikan hati, terus nggak ketawa, senyum juga nggak salah. Yang tidak boleh itu ketawa, kebahak-bahak. Kalau senyum harus Pak. Karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu, ini hadis juga, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sampai nggak usah ngasih duit ya ke saya, tapi kalau ketemu senyum itu sudah ngasih sedekah. Beda senyum sama nyibir, beda ya. Ada kan senyum yang ngecek itu. Itu namanya nyibir. Nah, di sini senyum-senyum yang bahagia, kita senyum. Nah, senyum sini nyibir. Jadi yang pertama, orang yang banyakkan ketawa itu matiin qalbi, mematikan hati. Dan ngerusak ini juga Pak. Kalau apa namanya, orang yang punya pengaruh, orang punya apa ya, kayak ustadz, kayak kiai, kayak mungkin pejabat gitu, ketawanya terlalu terbahak-bahak, itu karismanya turun. Contohnya, ada di video viral itu ketika Gus Baha, ketika Gus Miftah dulu yang manggil tukang
es teh itu, terus dikatain kalimat yang nggak benar, kan ada sampingnya tuh kiai yang ketawa-ketawa itu kan jadi wibawanya jadi turun, jadi nggak dihargain orang kiai kok kayak begitu, karena kok ketawanya sampai, nah itu contoh kecil aja, contoh kecil, bukan jelek-jelekin tapi itu contoh, artinya ketawa-ketawa tapi jangan keterlaluan. Kadang kan kita sampaikan ketawa saya perutnya sakit, wah itu kama kila seperti diucapkan dohkatul mukmin, tertawanya orang mukmin, ghaflatun min qalbi, itu menjadikan satu lupa dalam hati. Maksudnya tuh satu kali ketawa bisa melupakan hati. Kita satu kali ketawa aja, itu menjadikan hati lupa. Nah, itu baru satu itu. Kita ketawanya sehari berapa? Tinggal ngitung aja. Makanya kalau kita dinasihati orang kok sok ngeyel, itu coba petani sendiri. Aku kalau dinasihati orang ngeyel banget perasaan, oh berarti mungkin aku tuh banyak ketawa. Bisa jadi dipetani, ya, diraba, diteliti sendiri. Wayadhabul ma'u min wajihi, dan menghilangkan ma'un itu artinya air. Tapi di sini yang pas kayaknya wayadhabul ma'u min wajihi, dan menghilangkan keceriaan di wajahnya. Jadi kalau orang banyak ketawa itu cahaya wajahnya hilang. Artinya apa tadi? Wibawanya turun, Pak. Kita seneng guyon. Contohnya lah, kita seneng godain anak kecil, guyon. Saya tuh seneng godain. Itu di hadapan anak kecil nggak ada wibawanya, Pak. Harusnya kita gini, canda, bocah harusnya takut. Tapi karena kita sering canda sama mereka, nggak ada takutnya, malah ngeledek. Itu contoh. Wayadhabul ma'u min wajihi, hilang cahaya atau aura wajahnya. Wajah itu hilang kalau banyak ketawa. Ketawa boleh, tapi jangan keterlaluan dan jangan terbahak-bahak. Ini yang dilarang di sini itu ketawa yang sampai wahahaha gitu, kayak kuntilanak gitu. Rawa Abu Idris al-Khawlani an Abi Dharin al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka, takutlah kamu, wa kasratad dohki, serta banyaknya tertawa. Fa innahu, karena sesungguhnya kasratud dohki yam yumitul qalba, itu matiin hati. Wayadhabu binuril wajhi, dan menghilangkan cahaya wajah. Cahayanya hilang. Artinya turun wibawanya, turun karismanya. Orang banyak ketawa, karismanya turun. Coba nih, ada ulama, ada kiai, gaulnya biasa-biasa aja, sama yang kayak kita celengean, beda Pak. Mesti kalau yang gaulnya dikit, jarang ini, mesti wibawanya tinggi. Ya, ada kiai, Pak Kiai, ada Ustaz. Tapi kalau kita biasa kumpul, biasa cengengongan, biasa ceng-cengan, enggak wibawa, enggak wibawa. Mesti kurang, mesti beda. Itu. Artinya dengan banyaknya menahan banyaknya ketawa itu juga termasuk salah satu menjaga karisma. Oh berarti anu dong, jaim dong. Ya enggak jaim juga. Enggak jaim. Wa yashmutu ayyafrahu bihi syaiton. Wa yashmutu, dan bungah senang, ayyafrahu, dan senang bihi, dengan banyaknya ketawa, siapa? Asyaitonu, setan. Kalau kita banyak ketawa, setannya senang. Jadi konco, milih konconan setan apa malaikat? Nah, Pak. Kalau konconan anak setan, ya banyakin ketawa. Setan karena senang, bungah membuat hati setan senang. Kalau kita cuman senyum, setannya nggak jadi senang. Wayahdobu, dan benci alaihi, kepada seseorang yang banyak ketawa tadi. Siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang maha pengasih. Allah Ar-Rahman. Jadi ada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu maknanya sama.
sama-sama pengasih ataupun penyayang. Tapi kalau di arti terjemahan bahasa Indonesia beda. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Pada aslinya artinya sama, Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama dua-duanya kasih sayang. Bedanya di mana? Lah ini bedanya. Ar-Rahmanu ablahu minar rahim. Rahman itu lebih umum daripada Rahim. Kenapa lebih umum? Karena sifat Rahman Allah itu bisa meliputi di dunia dan akhirat dan meliputi siapapun. Itu sifat Rahman Allah. Jadi ada orang bajingan bisa makan, hidupnya kaya, itu karena Rahman Allah. Orang tukang korupsi, lu hidupnya lebih bahagia di dunianya daripada kita, itu Rahman Allah. Maling, kadang selamat, ya doa juga nggak maling kira-kira ya Pak? Pas lagi maling motor itu doa nggak? Apa enggak doa dia? Waktunya bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak ketahuan. Kok diijabah sama Allah? Itu Rahman Allah itu. Rahman. Jadi Rahman Allah itu kasih sayang Allah umum untuk siapapun dan bisa di dunia di akhirat. Itu bedanya. Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khususon lil mu'minin fil akhirah. Sifat Rahim Allah itu khusus bagi orang mukmin di akhirat. Nah, kalau mau ngerti perbedaannya, Rahman sama Rahim. Rahman itu bisa hidup di Rahman Allah itu kasih sayang Allah dunia akhirat dan umum, baik orang kafir, mukmin, bajingan, tengik, hewan semuanya itu kena Rahman Allah. Tapi kalau Rahim Allah itu khususon lil mu'minina fil akhirah, khusus bagi orang mukmin di akhirat. Itu sifat Rahim Allah. Ya, makanya kalau Abdurrahim di dunianya sedikit belangsat rapopo, di akhirat besok mulia kan khusus di akhirat. Kalau Abdurrahman rata-rata di dunianya dapat, akhiratnya dapat. Contohnya siapa? Gus Dur. Kiai Abdurrahman Wahid, dunianya dapat presiden, otaknya cerdas. Wah, di akhirat menurut para ulama beliau termasuk wali Allah, derajatnya tinggi juga besok di akhirat. Tuh. Ya enggak gitu-gitu juga. Masa sifat Rahman Allah itu dunia akhirat, Rahim Allah khusus di akhirat. Wayuna kosubihi kasrotid dohki. Wayuna kosulan dan menjadikan sebab beratnya hisab bihi dengan banyaknya tertawa, bisa babi kasroti dohi dengan sebabnya banyak ketawa menjadi berat itu hisabnya besok yaumal kiamati pada hari kiamat. Berarti orang yang banyak ketawa itu berat-beratin hisab besok Pak, memberatkan perhitungan amal, memberatkan. Kalau bahasa di sini ngucek-ucek apa Pak? Ngucek-ngucek itu Pak, ngucek-ucek, ngungkit-ungkit ya. Wah, dikorek-korek ya. Kesalahannya tuh besok dikorek-korek Pak. Korek-korek, dicari aja kayak sekarang sama penyidik itu. Dicari aja nih. Ini dah lempeng nih. Cari lagi kesalahan yang lain. Itu orang yang banyak ketawa. Ini kita kalau ngomong ini kan tasawuf banget ini. Tapi nggak apa-apa, paling tidak untuk ngerem aja biar kita rada ada remnya. Kalau biasanya ketawa 100% ya kita kurangin dah menjadi 70, bisa 50 gitu. Qalat Aisyah telah berkata, siapa Aisyah tuh Siti Aisyah? Siapa Aisyah? Istri baginda Nabi yang paling muda, paling cerdas juga, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari istri-istri beliau itu Siti Aisyah. Apa kata Sayyidina Aisyah?
Man nukisal hisabu udziba. Barang siapa yang diungkit-ungkit atau hisabnya diberat-beratkan udziba, maka disiksa orang tadi. Walau udah orang diucek-ucek, diucek-ucek kesalahannya itu udziba, maka dia cenderung lebih akan disiksa. Nih, obatnya apa ya? Kurangin ketawa kita. Boleh ketawa tapi jangan kebabak, apalagi ngetawain orang karena ngecengin. Apa sekarang istilahnya? Bully. Nah, orang dibully itu sakit hati Pak, cuman nggak bisa bales. Karena biasanya kalau pembulian itu bukan 1 lawan 1. Kalau pembulian itu biasanya 1 dikeroyok banyak. Biasanya gitu. Kalau 1 lawan 1 namanya cek-cekan. Tapi kalau 1 udah dibully orang banyak itu namanya bulian, itu udah keroyok orang banyak dibully. Kalau cuma dibully pakai kata-kata mungkin masih bisa ditahan, tapi sekarang tuh buliannya itu pakai fisik itu, makanya banyak yang meninggal. Tuh harus dihindari itu bully-bulian gitu. Wa yu'ridu anhun nabi, wa yu'ridu, dan berpaling anhu saking dari orang yang banyak ketawa tadi. Siapa? An-nabiyyu, bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Tuh, orang yang banyak ketawa besok ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, terus ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah beri syafaat kami. Rasulullah nggak mau ngeliatin, mengos, mau dikituin kita, nggak mau. Kita ketemu nih, udah kemana Nabi ketemu, itu Rasulullah itu, kita lari ngejar, bukan? Tapi setelah di hadapan Rasulullah, karena orang ini banyak ketawa, Rasulullah nggak mau nanggepin, mengo. Nah, kira-kira sakit nggak kita? Sakit, sedih Pak, apalagi Rasulullah yang melengos dari kita. Mau kita dipelengosin saudara aja sedih, dipelengosin teman akrab aja sedih, dipelengosin tetangga sedih, apalagi yang melengosin Rasulullah yang berpaling dari kita Rasulullah. Sedih. Tapi insya Allah lah kita ada penutupnya, banyak wudhu, banyak sholat, banyak membaca sholawat. Insya Allah besok ketemu Rasulullah ngakuin kita umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kita penting itu. Semoga kita semua besok mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Watal anu, dan melaknat kepada orang yang banyak ketawa tadi. Siapa? Al malaikatu, malaikat. Malaikat melaknat orang yang ketawa terbahak-bahak, banyak ketawa, bukan sekali ya, banyak ketawa. Isinya ketawa mulu. Tapi sekarang yang bikin ketawa yang laku Pak. Coba sampean teliti dah. Pelawak-pelawak tuh sekali tampil, tuh apalagi ustadz-ustadz yang bisa banyak candaannya itu tampil mahal-mahal Pak. Serius, mohon maaf yang kayak Akri ya, sebutin aja, ntar kalau tidak biarin aja. Walaupun dia nggak ngakuin apa namanya kiai, orang PA kok diundang ya. Artinya bikin jamaah ketawa itu berapa sekali ngundang? 21 juta. Nah, 21 juta Pak. Coba kayak kasihin kelas ustadz-ustadz kayak Pak Rohim, dapat banyak ustadz itu. 21 juta. Sekali tuh Pak. Lah kalau sehari ada 3 panggilan. Panen. Lo kiai-kiai kelas-kelas ustaz-ustaz kelas gitu Indonesia banyak dan mereka laku yang banyak yang bikin ketawa itu justru yang laku-laku. Padahal kalau lihat ini, mohon maaf nih, compare dengan hadis ini kan tidak boleh banyak ketawa, tapi yang laku-laku justru yang bikin banyak ketawa. Belum yang ini kelas ustadz, belum yang humor-humor lawakan di
TV. Oh, itu mahal-mahal Pak, sekali undang, sekali panggil. Stand up komedi aja mahal. Siapa dulu ada Mongol ya? Pak? Mongol itu namanya. Nah itu pernah sekali tampil paling cuma nggak nyampe setengah jam 70 juta. Bikin orang ketawa itu mahal Pak. Dapat pahala ya nggak tahu alam. Karena juga ada dalil hadis yang lain yang diserempangin ke situ juga bisa. Barang siapa memasukkan satu kebahagiaan kepada seorang muslim, ya kan? Itu kan satu kebagusan. Satu kebaikan. Nah, itu kan itu juga bisa ya bisa. Tapi kalau ceramah nggak ada humornya dari awal sampai akhir, saya yakin jamaahnya pules. Ya, jamaahnya tidur semua. Coba isi materi 1 jam, materi semua. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Ya ada. Makanya kalau saya nih lihat, dari zaman dulu sampai sekarang, yang paling ideal itu ceramah, banyak ada ketawanya, isinya banyak tuh Kiai Zainuddin MZ. Itu isi ceramahnya masuk, guyonannya masuk. Wah gitu. Itu paling maksudnya semuanya pada iya apa namanya bagus-bagus, tapi paling ideal itu Kiai Zainuddin MZ, ya, semoga dia ilmunya barokah tuh. Jadi salah satu maghfirah dari Allah SWT dan menjadi husnul khotimahnya. Nah itu loh. Jadi membuat ketawa orang, bagaimana hukumnya? Wong ketawa aja kayak begini. Ini kan di compare nih. Ini karena ilmu ini ilmu tasawuf, menjaga hati supaya kita ini bisa ngerem. Ketawa itu ketawa aja, tapi jangan sampai kebablasan. Nah itu intinya. Karena apa? Malaikat pun melaknat. Wa yabghaduhu ahlus samawati wal ardin. Wa yabghadu, dan benci hu kepada tadi orang yang banyak ketawa. Siapa? Ahlus samawati, ahli langit. Ahli langit itu siapa? Ahli langit itu ya para malaikat, mungkin juga para aulia-aulia Allah yang ruhnya sudah pada diangkat. Wal ardin, dan ahli bumi. Ahli bumi siapa? Ya makhluk-makhluk Allah. Ada ikan, ada tumbuhan, ada macam-macam. Jangan dikira Pak, tumbuhan itu berzikir kepada Allah tiap saat. Makhluk Allah semuanya itu berzikir. Kuping kita aja yang ditutup. Seandainya hijabnya kuping kita dibuka, dengar Pak sampean? Bener. Sampai jalan-jalan ada pohon kena angin, wah dia tuh bertasbih. Mungkin ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin juga bisa mengistighfarkan kita. Bisa jadi, cuman kita aja kupingnya nggak denger. Karena apa? Ada hijab. Bisa nggak sekali-kali dibuka kepada orang? Bisa. Bisa. Pernah saya ceritain dulu, salah satu guru saya dibuka itu hijabnya, bingung. Karena duduk kursi yang didudukin beristighfar, bertasbih, bersenderan temboknya bertasbih, pusing Pak. Makanya kita masih ditutup aja nggak apa-apa deh, ketimbang stres. Belum ntar sampean buka, siksa kubur diperlihatkan, wah lebih ngeri lagi, raiso turu. Wah, sampean dibuka, kedengeran itu siksa kubur, raiso turu Pak. Jeritan-jeritan mereka, tangisan mereka, wow, makanya kita tuh di hijab ditutup itu, oh ya syukur, alhamdulillah, itu satu kenikmatan. Coba dibuka tiap hari denger orang disiksa, ampun, tolong, wah, sudah seturu belas. Bayangin aja udah ketakutan, nggak usah tidur, apalagi denger beneran. Bisa nggak orang dibuka hijabnya denger siksa kubur? Bisa. Banyak yang sudah kejadian itu. Salah satu almarhum bapak saya pernah diperdengarkan siksa kubur. Bapak saya itu pernah diperdengarkan. Artinya bahwa siksa kubur itu haknya nyata, bukan cuman dongeng. Ada, memang ada. Wayang sakulla syai'in,
Wayangsa dan lupa siapa orang tadi kulasain kepada setiap sesuatu. Artinya gitu, orang kalau banyak ketawa itu menjadikan pelupa juga, jadi lali, jadi tukang lali. Makanya kita lalen, ya mungkin ada salah satu sebabnya kita itu sering banyak ketawa. Yang menjadikan lalen tuh ya, seingat saya itu satu, banyak ketawa. Yang kedua, kalau pas buang air besar sering lihat kotorannya sendiri, nengokin, itu menjadikan banyak lupa itu. Yang ketiga, sering membaca tulisan ketika ziarah kubur itu, tulisan almarhum almarhumah itu. Nah, itu menjadikan wasilah tadi tukang lupa itu. Sampai kan sering baca kan, oh ini ternyata kuburannya ini, itu menurut riwayat ada itu menjadikan salah satu sering lupa itu, bacain gitu. Bukan baca Yasin di kuburan, bukan, membaca tulisan-tulisan itu. Nah, itu banyak sih yang menjadikan wasilah-wasilah jadi tukang pelupa itu. Wayaf tadihu aitang kasifu uyubuhu yaumal qiyamah, dan menjadikan kebukanya cacatnya besok di yaumil qiyamah. Wah, cacat-cacat kita tuh lantarannya banyak kecawa diumbar sama Allah, dibuka, diperlihatkan. Mau nggak kita kira-kira diumbar cacat kita? Pasti nggak mau. Di dunia aja kita minta ditutup kita. Makanya aku kalau doa subuh itu ada salah satunya itu, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Itu doa itu untuk keseluruhan umat Nabi Muhammad. Salah satu Allahumma astur, semoga ditutupin tuh cacat-cacat kita, umat Nabi Muhammad semua ditutupin kalau ada cacat. Nah kita kan nggak bisa-bisanya cuma doain. Makanya itu ada salah satu di kitab ini juga, barang siapa yang mau mendoakan kalimat-kalimat itu rutin, insya Allah Allah angkat derajatnya. Kenapa? Itu sedekah kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Makanya tolong aminin itu kalau pas subuh saya doa sampai ngaminin itu derajatnya sama. Nah, itu makanya saya rutin kan kalau saya ngimamin atau saya yang doa itu mesti saya wirid itu. Insya Allah nggak saya tinggalin itu sebagai doa pagi untuk umat Nabi Muhammad. Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah belas kasihani, sayangi umat Nabi Muhammad. Jadi semua umat Nabi Muhammad, saya sedekahnya cumanya bisa itu aja. Mau sedekah duit ya randuwe, ya kan? Mau sedekah beras ya sedih-sidik. Tapi kalau sedekah doa, nah, masalah diterima enggak? Urusan khusus ya Allah kalau itu isinya itu. Mungkin ada pertanyaan, berapa menit lagi Pak? 5 menit ya. Ada yang perlu dibahas, monggo. Kemarin apa pertanyaan Pak Kasno kemarin sedikit ada beda. Yang itu nahan apa namanya? Nahan hadas. Bagaimana kalau nahan hadas ketika kita di tengah-tengah sholat? Pas kita sholat rakaat awal kata Pak Kasno aman, rakaat kedua mungkin masih aman, rakaat ketiga dan rakaat keempat kebelet. Ada nggak sering gitu? Sering ya. Itu mah nggak usah dibatalin selagi masih mampu nahan. Selagi masih mampu nahan, ditahan. Bukan harus dibatalin. Kalau dibatalin kita sendiri yang repot. Satu, nggak bisa kemana-mana juga. Kita kan duduk, ada jamaah.
ada jamaah, depan ada imam, nggak bisa. Iya, satu. Yang kedua, jamaah fadilah jamaahnya hilang. Bagaimana hukumnya orang yang menahan hadas ketika sholat? Hukumnya makruh, makruh, nggak sampai haram. Kita kepengen pipis nih, kita tahan. Saya bukan sekali dua kali, sering karena saya kepengen rawat jamaahnya, saya tahan aja. Kemudian saya tahan dah. Nah, itu hukumnya makruh. Kenapa? Kalau kita batalin di tengah-tengah, satu, fadilah jamaahnya hilang. Dua, harus ngelewatin jamaah yang lain, yang otomatis kan memang tidak boleh kita berjalan di antara jamaah. Kecuali memang sudah tidak mampu nahan, tetap ngebes. Ya, nah itu mah lain cerita. Imam pun harus batalin. Imam nih pas tengah-tengah mules, nggak bisa ditahan, dikempit malah bunyinya kecil panjang, iya kan? Kempit, prit, ya batal ya batal aja udah itu, nggak usah bohong Pak. Oh, ya tetap namanya batal ya itu jujur aja, nggak usah terusin, minggir kalau imam. Kalau imam minggir biar diganti makmum yang ada di belakangnya imam. Makanya kalau mau nyari orang yang jujur, insya Allah ya imam sholat itu insya Allah lah 90% jujur itu, 90%, mungkin ada yang bohong juga. 90% insya Allah jujur. Dia mesti batal minggir. Kenapa? Kalau kita terusin, kita dosa. Makmumnya sah nggak? Kalau makmumnya nggak ngerti, kalau imamnya batal, sah Pak. Ini ada jamaah, imamnya nggak punya wudhu, terus kita jamaah, sah nggak jamaah yang lain ini? Makmum sah. Yang nggak sah itu imam yang nanggung dosa imamnya. Kan dia ngerti batal ngimamin. Atau mohon maaf nih, mungkin ada salah satu kita, imam kita, malamnya kumpul sama istri, lupa pagi nggak mandi, ya kan? Karena ngejar, lupa namanya lupa, ngejar sholat, wah, pas sholat sudah jamaah, tengah-tengah sholat inget, lah, aku kan punya hadas besar, minggir, udah, itu diterusin walaupun punya wudhu, nggak sah. Kenapa? Karena masih punya tanggungan mandi wajib. Wudhu itu untuk hadas kecil, hadas besar harus mandi. Kalau mandi harus keramas. Wajib sampoan enggak? Ini pertanyaannya nih. Mandi besar wajib sampoan enggak? Enggak wajib sampoan, yang penting keramas. Ini yang salah nih, kadang kalau bilang enggak sampoan enggak sah ya. Sah, kita enggak usah sampoan sah. Mandi yang penting kena air semua kebasahan. Masalah rambut kita gatel urusan rambut kita karena banyak ketombe. Tapi masalah mandinya sah apa enggak sah. Rasulullah itu pernah diriwayatkan mandi wajib cuman pakai 1 liter air. Kalau pakai sampo gimana coba? Zaman Rasul juga belum ada sampo kali ya. Ada pembersih rambut tapi mungkin modelnya bukan sampo. Itu 1 liter cukup Pak buat mandi wajib Rasulullah. Makanya kita itu kalau wudhu, mandi itu semesti nggak boleh terlalu boros air. Nggak boleh Pak. Kita wudhu itu ukurannya full, nggak boleh itu Pak. Kita harus nginget di negara yang atau daerah yang susah air, bener. Kalau lihat, mohon maaf nih, ya kita memang lagi yang viral kan Palestina, pakai air comberan buat minum Pak, iya enggak? Belum di negara-negara kayak Kongo, negara itu kan sama, airnya butek-butek buat minum. Lah kita ngocor tuh air tanpa bau, bersih, terus kita buang-buang gitu, itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Nah, kita wudhu ya sesekadarnya aja air. Ngucur aja. Cuman kebiasaan kita saking murahnya air dipolin tuh, bos, airnya sampai bocok.
Itu nggak boleh itu, makruh itu. Makruh. Makruhnya bisa mendekati haram itu makruhnya. Jadi tidak boleh memubazirkan sesuatu walaupun itu berlimpah, nggak boleh pakai salah kadarnya. Oh itu mandinya lama banget tuh, kalau mandi bagus, salah itu. Kadang ada kan yang mandi sampai setengah jam biar jebur, ada nggak Pak? Ada, nggak boleh itu. Mandi ala kadarnya. Sekarang banyaknya sampoan sama sabun itu berapa sih? Sampo mandi biur itu. Ingat dong, negara-negara daerah di Indonesia mungkin juga ada daerah yang susah air. Saya dulu waktu di Demak itu Pak, kalau musim ketiga itu kemarau, itu susah Pak air. Dulu loh, dulu saya kecilnya kan di Demak. Itu tuh airnya tuh yang buat mandi, buat nyuci, buat cepok di situ dulu. Ini ngomongin dulu. Ntar yang denger di YouTube ya mohon maaf dulu. Kalau pas ada yang nonton ya dulu. Kalau sekarang mungkin sudah beda ya perkembangan zaman. Mungkin sekarang udah banyak air apa namanya? Pam ya. Pam. Kalau dulu tuh masih mandi di sungai itu, kencingnya tuh dikuyurin ke sungai juga. Buat mandi, buat wudhu, buat nyuci di situ. Terus kita di sini air gampang, bening lagi. Wah, itu. Terus kita kalau lihat di YouTube juga ada yang iklan itu untuk donasi yang cuman apa santri banyak, air cuman berapa ember gitu. Nah, itu kan nggak bolehnya di situ, masih banyak apa namanya orang-orang yang membutuhkan air sedang kita membuang. Makanya secukupnya. Jadi intinya kalau kita batal ketika pas sholat ya kita batalin. Tapi kalau cuma terasa doang masih bisa ditahan sampai akhir, tahan aja. Nggak apa-apa itu kalau di tengah-tengah itu hukumnya dari awal aja hukumnya makruh, apalagi di tengah-tengah. Dari awal nih kita nih kayak saya ini sekarang ini terasa pipis, saya tahan males mau wudhu, makruh Pak. Nggak sampai haram, tapi makruh. Makruh itu apa sih makruh? Makruh itu kalau dikerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan itu masih 14 nggak wudhu, tapi kalau ditinggalkan terus kita wudhu itu dapat pahala. Contohnya makruh, kalau buat contoh itu makan jengkol ada efeknya nggak? Ada efeknya, kencingnya bau. Lah itu kalau kita meninggalkan makan jengkol itu dapat pahala. Tapi kalau kita makan enggak dosa. Tapi itu hukum dapat pahala itu bagi yang doyan. Ya iya. Lah orang enggak doyan jengkol ya enggak dapat pahala, mah enggak doyan suruh makan. Kalau yang enggak doyan, saya ninggalin rokok dapat pahala terus tiap hari. Sampai dari kecil dia rokok enggak, ya enggak dapat pahala. Yang ninggalin rokok dapat pahala itu memang perokok, bisa nahan enggak ngerokok, nah itu dapat pahala. Itu jadi menempatkan makruh itu ada tempatnya, enggak semuanya itu digebuk rata semuanya, enggak. Lah orang enggak doyan nasi, kan ada orang yang enggak doyan nasi. Ya, orang enggak doyan nasi dipaksa makan nasi, muntah dia. Itu makan nasi kebanyakan ya beda. Jadi orang yang terkena hukum makruh itu menjadikan makruh itu sesuatunya itu ada dan dia mau terus dibablasin itu ketemunya makruh. Tapi kalau memang nggak ada hajat ya nggak apa-apa. Ada orang impoten ya bisa menahan zina, dapat pahala nggak? Ya enggak, lu dia nggak bisa berdiri. Ya gimana? Ya mana mau zina? Wong dia yang impoten, yang dapat menahan, dapat pahala itu orang yang normal. Lihat wanita cantik 220 ya kan? Tegangannya, nah itu bisa nahan nafsu, nggak zina, pahala. Tapi orang letoy memang nggak punya nafsu, nggak nahan zina, iya memang nggak zina, gitu loh. Jadi ada pasangannya, nggak semuanya digebuk rata. Itu wallahu alam bisawab. Pak, udah bablas banget kan? Oh, sekarang udah lewat 8. Berapa menit? Oh, 1 menit. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan.
dari kajian kitab Nasrul Ibad yang bab 15 ini kalau saya baca lagi masanya udah masuk bab 16 baru baca dikit udah adzan. Makanya kita cukupkan untuk bab 15 ini, mungkin kalau ada runek-runek hati yang mau ditanyakan next kita bahas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.